Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Kursidi. Saya bertugas di SDN Sindang Jaya 3, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah peserta diseminasi PKG PJOK kelas 10 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya akan membuat sebuah video praktik baik tentang pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Sasaran yang saya tuju adalah kepala sekolah dan rekan guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang lain yang ada di SDN Sindang Jaya 3. Berikut video yang akan saya tayangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Haji Dahlia selaku Kepala Sekolah SDN Sindang Jaya 3, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik dari guru mata pelajaran ataupun guru kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari PKG PJOK yang di sini saya membuat tugasnya itu rencana tindak lanjut dengan materi Sport Education Model. Ya, pertama izin perkenalkan, nama saya Ahmad Kursidi. Saya dari SDN Sindang Jaya 3 dari diseminasi PKG PJOK gelombang 1 kelas 10 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oke ya. Nah, rencana tindak lanjut ini saya berkolaborasi dengan baik dari kepala sekolah, dewan guru untuk membentuk suatu komunitas belajar sekolah atau KBS dengan judul programnya yaitu Futsal Tendang-Tendang Seru. Nah, jadi kita akan membuat program pembelajaran dengan model SEM. SEM itu diartikan sebagai, kalau istilah dari guru kelas itu biasanya P5. Nah, kalau dari segi olahraga itu biasanya suka diadakan di kelas meeting setelah anak-anak selesai ujian. Nah, kalau SEM ini kita terapkannya di dalam pembelajaran dengan berfokus kepada peserta didik. Makanya saya ambil judulnya itu Futsal Tendang-Tendang Seru. Oke, latar belakangnya. Latar belakang Sport Education Model adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati menghadapi tantangan dan belajar. Tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kokurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat suatu event olahraga di sekolah. Saya bisa menguatkan kepemimpinan siswa dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan. Siswa SEM yang akan dilaksanakan di SDN Sindang Jaya 3 itu melibatkan peserta didik dari kelas 4
5, dan 6. Oke, lanjut. Nah, di sini dalam pemetaan aset itu ada mungkin beberapa aset, ya. Yang pertama dari fasilitas, sumber daya manusia atau kondisi kesejahteraan. Mungkin kalau ada kemarin kita belajar itu ada beberapa aspek sosial. Nah, aspek sosial itu apa? SDM-nya. Dan terus ada aspek lingkungan atau fisik, disebut dengan fasilitas. Dan di sini fasilitasnya sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek. Untuk dari segi sumber daya manusia, guru PJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK. Kondisi kesenjangan, banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang dapat dijalani dari kegiatan olahraga. Lanjut. Nah, tujuan program ini, ya. Jadi program ini saya buat memiliki beberapa tujuan. Mungkin yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana peserta didik ini bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Terus tujuan untuk yang kedua adalah untuk meningkatkan kebugaran kesehatan peserta didik. Terus selanjutnya, peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Dapat juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik serta dalam pembelajaran, penerapan proses belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, jadi saya perjelas lagi. Jadi model bentuk pembelajaran SEM ini saya buat. Jadi pembelajaran ini harus benar-benar berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini saya akan mengadakan mungkin pertandingan futsal. Nah, pertandingan futsal ini nanti kita akan buat dari mulai wasit, dari mulai aktif garis, dari mulai supporter, itu harus melibatkan siswa, bukan melibatkan. Jadi panitianya itu siswa. Jadi guru itu sebagai fasilitator, ya. Paham ya? Jadi kegiatan ini semua rangkaian dari awal sampai akhir itu siswa yang melaksanakan. Dari panitianya siswa, wasit jurinya, pesertanya juga siswa. Guru cuma menjadi fasilitator. Oke, lanjut. Nah, di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk yang tujuan. Nah, tujuannya adalah meningkatkan aktivitas peserta didik, sportivitas dan kerjasama serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya pengolahan musim, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan, dan evaluasi dan refleksi. Jadi di sini semua siswa terlibat. Misalnya siswa tidak main, berarti dia harus dilibatkan menjadi supporter atau mungkin tim pencatat selama pertandingan.
Ya, jadi anak didik itu dari kelas 4, 5, dan 6 tidak ada yang menganggur, semua dilibatkan. Nah, perannya sebagai panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, dan tugas kesehatan itu siswa semua. Jadi guru itu hanya sebatas fasilitator. Nah, lini masanya untuk pelaksanaannya mungkin nanti di tanggal 21 November. Oke, lanjut ya. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini yang pertama di situ ada kurikuler, peserta didiknya yang terlibat kelas 4, 5, dan 6. Waktu perlombaan tanggal 21 November. Penanggung jawab komunitas belajar atau KBS SS Bagian 3. Nah, untuk strukturnya penanggung jawab kepala sekolah, ketuanya Pak Supriyadi, dan saya sebagai koordinator kegiatan. Jadi di sini ada dokumentasi, ada Pak Abdul Rahman, dan ada guru PJOK Pak Muhammad Rombali. Jadi sebenarnya ini struktur ini juga, misalnya dokumentasi mungkin Pak Oman juga nanti bisa melibatkan siswa mengarahkan. Jadi Pak Oman di sini sebagai fasilitatornya doang, ya, mengarahkan siswa harus seperti apa foto yang bagus. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kapasitas yang dimiliki di sekolah, mungkin ini namanya apa ya, profil sekolah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kepala sekolah kualifikasinya S1, guru berjumlah 16 orang, yang kualifikasinya S1 memiliki guru CGP, sebenarnya bukan CGP, bukan CGP lagi ya, Bu Dede ya, udah guru penggerak. Terus tekniknya 3 orang, peserta didik kita itu berjumlah 385 orang. Ada halaman sekolah, alat-alat yang dimiliki seperti pengeras suara, perlengkapan pusat, jaringan internet, dan mendapatkan dana BOS. Lanjut. Nah, rencana evaluasi di sini. Ketika kita sudah melakukan kegiatan, pasti tentu ada evaluasinya. Nah, di sini evaluasi tujuan pelajar, wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Jadi intinya seperti ini. Setiap kegiatan pasti kita ada umpan baliknya. Kita umpan baliknya itu bisa melalui guru, bisa melalui siswa ataupun orang tua seharusnya. Ya. Jadi fungsinya untuk apa? Kita bisa memperbaiki atau kita mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan tersebut. Mungkin lanjut. Nah, tantangannya apa? Setiap kegiatan pasti punya tantangan. Mungkin kalau di materi ini, mungkin tantangannya itu pengelolaan waktu yang dan terbatas, karena mungkin kita laksanakan 1 hari full ya. Dan yang kedua, berhubung sekarang mungkin musim hujan, mungkin mengakibatkan lapangan agak licin atau becek. Solusinya apa? Memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Penyediaan alternatif tempat pelaksanaan turnamen futsal, mungkin ini kalau kita kalau misalnya banjir, nah ini kan misalnya kan ada tantangannya dan ada solusinya. Ketika emang lapangan di sekolah tidak bisa dipakai, otomatis
mungkin kita harus menyewa lapangan pusat di GOR. Ya. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu saja. Jadi nanti pada tanggal 21 November kita akan mengadakan turnamen futsal, tendang seru, bukan tendang guru ya. Jadi tendang seru, tendang masuk. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Sindang Jaya beserta rekan guru yang sudah mensupport kegiatan yang saya lakukan dalam hal berbagi praktik baik. Semoga kegiatan ini dapat menularkan energi positif khususnya kepada kepala sekolah dan rekan guru yang ada di SDN Sindang Jaya 3, umumnya kepada yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.